Suatu hari Anda bangun dan hidup Anda telah sepenuhnya berubah menjadi versi baru berkat Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dimanapun berada tetap sehat dan tetap semangat. Yang pasti 1 kali 24 jam klik petir, karena diperkirakan untuk mendapatkan pundi-pundi koin yang ditambang setiap hari semakin kecil. Maka daripada itu jangan lupa 1 kali 24 jam klik petir. Bagi teman-teman yang hari ini sedang sakit, semoga cepat sembuh dan disembuhkan seperti sedia kala. Dan bagi teman-teman yang hari ini sedang bekerja, semoga tetap semangat dalam bekerja dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Terkhusus dari Bangkit Kembali, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata atau menyinggung perasaan teman-teman dimanapun berada. Dari saya Bangkit Kembali, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Oke teman-teman, hari ini sudah memasuki yaitu 1 Syawal ya, yang mana hari ini sudah kita bebas ya untuk beraktivitas segala macam ya, dan kita persiapkan tenaga kita untuk di bulan Syawal ini ya, untuk bekerja seperti aktivitas biasa, kerja dan aktivitas lainnya ya, terutama kita harus tetap menjaga yaitu sistem imun kita agar tetap sehat selalu sepanjang hari. Oke teman-teman, di sini ada informasi yang terbaru dari Pi Network ya. Boleh kita di sini berikan informasi terus walaupun ini momen-momennya hari Lebaran ya, dan kita referensikan kepada teman-teman kita jika proyek ini berarti buat teman-teman atau buat Anda sekalian. Dan silakan yang ingin bergabung atau mendaftarkan diri, bagi teman-teman yang baru mampir di channel Bangkit Kembali, saya sudah siapkan linknya di deskripsi video ini untuk pendaftaran yang baru buat teman-teman ya. Mari kita simak informasi yang terkini, yaitu berita terkini Pi Network mendapatkan penerimaan luas di China ya. Mantap ya. Jadi adopsinya lebih luas untuk di Cina ya, Tiongkok ya, seperti itu ya. Dan di Indonesia pun sekarang sudah banyak ya yang mengadopsi koin Pi Network. Yang non pioner juga banyak ya, karena mereka banyak trader yang terinspirasi dengan proyek ini dan mereka membeli dan menghold juga ya, kemungkinan besar. Namun mereka diam-diam saja seperti itu ya, karena mereka tahu proyek ini kedepannya seperti apa. Dan kita sudah jelas ya, white paper daripada Pi Network ini akan dijadikan yaitu mata uang digital yang akan dipakai seluruh dunia ya. Dan kita saksikan saja nanti informasi terkini dari core team itu sendiri. Baik, selanjutnya mainnet akan segera hadir. Apa yang akan terjadi pada Pi di masa depan? Mainnet kini sudah hadir ya teman-teman. Namun di sini belum dibuka sepenuhnya ya. Ini masih mungkin firewallnya itu baru dibuka beberapa persen saja, karena di sini untuk kita banyak yang mengadopsi koin-koin Pi yang non pioner ya. Karena di sini juga utilitas sebelum dibuka dan web atau domain.pi belum dibuka dan sekarang masih dalam pelelangan seperti itu ya. Dan kita persiapkan masa depan ini
dengan proyek Pi Network. Selanjutnya, para pionir yang terhormat, pembaharuan yang sangat penting baru saja diumumkan. Jaringan Pi diterima secara luas di Tiongkok. Peta yang baru ini dibagikan menunjukkan banyak lokasi telah mulai menggunakan Pi sebagai metode pembayaran. Mungkin ini pertanda bahwa jaringan utama jaringan Pi akan segera diluncurkan secara resmi. Di sini kita bisa menganalisa teman-temannya bahwasanya apa yang saya katakan barusan tadi, yaitu jaringan Pi ini belum terdesentralisasi secara full ya. Jadi saya katakan lagi, utilitas sebelum dibuka ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan informasi yang segar ya terkait utilitas ini, agar kita bisa beraktivitas seperti biasa, belanja di market-market yang sudah disiapkan oleh core team, seperti itu ya. Kemudian jaringan Pi, masa depan mata uang kripto semakin dekat. Saksikan video ini untuk mendapatkan informasi secara mendetail dan diskusikan dampaknya terhadap komunitas Pi global. Jadi teman-teman bisa simak video-video saya ya untuk memberikan informasi-informasi lebih lanjut yang kemarin ya kita pahami dari narasi-narasi yang sudah ada dan informasi-informasi yang sudah ada. Kita bisa ambil kesimpulan ya, dan kita dengan informasi-informasi itu kita bisa menganalisa sendiri ya. Dan disclaimer ya teman-teman, jangan ditelan mentah-mentah informasi itu, dan kita cari informasi yang lain agar tetap kita bisa mengkoreksi informasi-informasi terkait dengan Pi Network ini, dan kita samakan informasi di luar sana dengan informasi-informasi yang sumbernya dari Bangkit Kembali. Kemudian suatu hari Anda bangun dan hidup Anda telah sepenuhnya berubah menjadi versi baru berkat Pi. Oke teman-teman, di sini kita akan membangun masa depan dengan Pi, karena Pi ini akan dijadikan mata uang kripto atau mata uang digital yang akan dipakai seluruh dunia, dan kita bisa nanti aktivitas dengan koin Pi Network ini bisa di seluruh negara. Karena di seluruh negara itu kemungkinan besar ada nanti utilitas-utilitas yang bisa memfasilitasi kita untuk bertransaksi di ekosistemnya Pi Network. Mimpi Anda terwujud menjadi kenyataan, dan Anda akan menemukan bahwa seluruh perjalanan Anda sejak Anda bagaikan naskah dongeng. Anda mendongak menepis keraguan Anda dan bersyukur kepada Tuhan karena telah memberi Anda ketahanan untuk menghadapi semua pengecualian negatif. Baik teman-teman, di sini kita sudah susah payah ya untuk menambang dari awal sampai sekarang ya. Beberapa tahun yang lalu kita menambang, sampai saat ini kita terus menambang dan semangat terus ya. Tidak mudah kita menghadapi orang-orang yang skeptis dan orang-orang yang nyinyir, dan kita menang dan kita menjadi juara ya. Sampai saat ini kita masih terus menambang ya, artinya kita pemenangnya ya. Dan sampai kita bisa memfiatkan koin-koin Pi yang sudah kita jual ya, sebagian teman kita sudah menjual atau sudah difiatkan ya, dan sebagian juga masih mengunci koinnya untuk harapan kita ke masa depan itu koin ini menjadi sebuah aset yang berharga, dan kita akan dibawa nyaman dengan proyek ini. Dan masa depan kita boleh katakan kalau memang proyek ini sukses dan keinginan semua pionir ini sesuai dengan ekspektasi kita, yaitu kita akan berkecukupan dan akan sejahtera seperti itu ya. Kemudian harga Pi yang rendah membuat orang kehilangan minat untuk menambangnya di ponsel mereka. Baik teman-teman, di sini juga banyak teman-teman kita yang sudah lemah, yang sudah lelah seperti itu ya. Yang artinya
mereka enggan menambang lagi, dan banyak juga mungkin mereka yang sudah uninstall CoinPy atau aplikasi Pi ini karena mereka keki dengan informasi-informasi yang diberikan oleh core team. Namun di sini kita harus sikapi dengan bijak ya. Karena di sini walaupun sekarang ini nilainya sangat kecil, tidak kecil-kecil banget lah gitu ya. Artinya kita terbiasa dengan airdrop yang di luar sana, kemungkinan lebih baik CoinPy ya. Lebih baik CoinPy daripada airdrop yang di luar sana. Saya ceritakan sedikit, airdrop yang di luar sana mungkin memberikan atau menjanjikan airdrop tersebut yang di listing kemungkinan akan menjadi nilainya sangat luar biasa, namun pada akhirnya hanya beberapa rupiah saja ya. Dan mereka menambang hanya beberapa bulan saja waktunya dan mendapatkan ribuan koin atau token airdrop tersebut. Namun jika harganya adalah di bawah 500 atau boleh katakan yang saya sudah alami itu hanya beberapa rupiah saja, boleh saya katakan di sini itu 35 rupiah sampai 50 rupiah nilainya ya. Yang artinya tidak sesuai dengan keinginan kita ya sebagai yaitu penambang airdrop tersebut. Namun di sini berbeda dengan Pi Network ini ya, yang mana sekarang 0,7 nilai saat ini, dan itu kalau kita rupiahkan yaitu 12.500. Berbeda jauh ya dengan airdrop yang di luar sana. Sementara CoinPy ini nilainya sudah kita bisa membeli yaitu telur 1 kilo. Jadi perbedaannya sangat jauh sekali. Kemudian mengapa terus menambang jika Anda hanya memperoleh sekitar 30 Pi per tahun dan masih harus melalui proses verifikasi yang rumit tanpa batas waktu yang jelas untuk menerima Pi di dompet Anda? Ya, kita tidak pusing-pusing ya teman-teman ya. Kalau memang kita ini lelah menambang, apa salahnya kita beli ya, seperti itu ya. Karena kalau kita mempunyai sedikit budget ya boleh beli di market ya. Dan kalau kita mau menambang juga ya itu harus kita taati ya peraturannya ya. Kita harus KYC dan harus kita penuhi Mainnet checklistnya agar kita terverifikasi oleh core team. Kemudian di sini ada rekan-rekan kita yang mengatakan begini, sudah banyak yang hilang respect. Selama 6 tahun belum ada kejelasan dari core team, selalu saja bikin cepen yang tidak pernah berhenti. Inilah itulah selalu bikin statement yang bikin para pionir bingung mau dibawa kemana ini project. Baik teman-teman, narasi ini kemungkinan membuat teman-teman lemas ya. Namun kita harus garis bawahi, harus kita pahami bahwasanya project Pi Network ini adalah jangka panjang. Kita cari informasi yang lebih baik, yang lebih banyak agar kita bisa memahami alur project daripada Pi Network ini. Kemudian yang kedua, tentu sangat tidak menarik jika Pi sama dengan $1. Untuk apa? Ya benar, untuk apa? Tapi ini bisa kita beli 1 kilo telur ayam ya, dengan nilai $1 ini, dan kalau kita rupiahkan sekitar 16.000 seperti itu ya. Jika Pi sulit sekali ditambang namun memiliki nilai yang sepadan, tentu daya tariknya sangat menggoda. Oke teman-teman, di sini kemungkinan besar pada saatnya nanti sedikit demi sedikit ya, karena sekarang ini project Pi Network ini belum sepenuhnya dibuka ya, mainnetnya atau firewallnya belum dibuka sepenuhnya, belum full ya. Ya saat ini kemungkinan banyak teman-teman kita di luar sana yang masih belum yakin ya, karena ya nilai saat ini adalah $1, bahkan di bawah $1.
Wajar ya mereka kalau memang tidak tahu informasi lebih jauh lanjut terkait Project Pi Network ini. Saya yakin Anda lemas. Makanya cari informasi yang sebanyak-banyaknya agar tetap semangat dan memahami proyek ini dengan sepenuhnya. Kemudian berhentilah mengeluh jika Anda lelah menambang, maka belilah. Oke, ini informasi yang terakhir ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sekarang lelah menambang, buang saja. Dan untuk lebih cepatnya, kalau Anda punya budget, silahkan beli di market. Simple. Mungkin itu saja informasi yang terupdate dari Bangkit Kembali. Semoga bisa dipahami dan dimengerti, dan semoga video ini bermanfaat. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang dipahami, itulah kekurangan Bangkit Kembali. Salam petir, jeder, jeder, jeder.